Ini kalau orang-orang kami dari Flores yang makan, pasti tidak ada sisa itu. Habis. Sampai perempuan dan anak-anak pasti tidak dapat itu. Tahu toh? Tapi ini sisa. Cuman 5 roti, 2 ikan. Nah, apa yang bisa mengubah keterbatasan itu menjadi kelimpahan? Berbicara begini seperti yang saya katakan di bagian pengantar. Segala pekerjaan baik digabung menjadi satu masih tidak sebanding nilainya dengan korban kudus misa. Sebab segala pekerjaan baik itu adalah karya manusia, sementara misa kudus adalah karya Allah. Jadi misa itu karya Allah. Kamu boleh jadi pendoa, doa banyak-banyak, tapi belum tentu karya Allah, karena bukan misa. Dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapnya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan coba memaknai 2 bacaan suci ini dalam konteks hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, dan juga kita mendoakan keselamatan Bapak Paulus Fungki Limantoro yang telah meninggal 49 hari yang lalu. Pertama, kita lihat Yesus. Dalam Injil, Yesus itu tampak sebagai seorang yang menyelamatkan karena dia mengerti hidup dengan mereka yang mencari dia. Kita dengar dalam cerita, Yesus itu menyingkir karena ada ancaman pembunuhan. Setelah pembunuhan Yohanes, maka dia menyingkir. Tapi orang-orang itu pergi cari terus dia. Dan setelah mencari Yesus yang sebenarnya mau menghindari diri dari kerumunan, justru dia tidak lari terus. Yang terjadi, dia merasa tergerak oleh belas kasih melihat orang yang datang. Lalu rasa ketergerakan hatinya itu lebih jauh lagi dengan memberikan mereka makan karena mereka kelihatan lapar. Nah, untuk kita pertanyaannya, kenapa Yesus merasa berbelas kasih? Jawabannya apa? Kenapa Yesus merasa tergerak oleh belas kasih? Karena pasti kita menjawab, karena memang ia punya kasih. Bukan karena itu saja. Kita
Kalau lihat orang sudah loyal dan total ikut, pasti kita gampang merasa iba. Nah, dalam hidup beriman dan menggereja, Bapak Ibu, pengurus lingkungan, pengurus KBG yang total dan loyal itu gampang bikin kita kasihan. Kalau cuek-cuek saja, cuek juga kita. Jadi rasa belas kasihan itu sebenarnya muncul karena ada perjuangan dan pengorbanan. Lihat mereka ini, karena mereka ada perjuangan dan pengorbanan, Yesus merasa iba. Sampai-sampai waktu para muridnya bilang, Tuhan, tidak ada makanan di sini, bagaimana kasih mereka makan? Yesus bilang, tidak, kamu harus kasih mereka makan. Dan bagaimana Yesus mengubah 2 ekor ikan, 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Ini kalau orang-orang kami dari Flores yang makan, pasti tidak ada sisa itu. Habis. Sampai perempuan dan anak-anak pasti tidak dapat itu. Tahu toh? Tapi ini sisa. Cuman 5 roti, 2 ikan. Nah, apa yang bisa mengubah keterbatasan itu menjadi kelimpahan? Disinilah peran imamat Yesus. Kita jangan salah kaprah Bapak Ibu, karena orang bilang Yesus itu Nabi Isa, kita pikir dia Nabi. Tidak. Yesus itu bukan hanya sekedar Nabi. Saya pernah bilang, Yesus itu melampaui para Nabi. Karena dia juga Raja dan Imam. Kalau Nabi kan ya begitu-begitu saja mewartakan sabda Allah. Kalau Raja memimpin, kalau Imam menguduskan. Dan kamu tahu di mana ada imam? Itulah kenapa gereja Katolik itu punya imam, karena menguduskan. Banyak hosti kayak begini jual di mana-mana, anggur kayak gini. Di Ceratna juga banyak lain. Tapi bagaimana supaya menjadi kudus? Butuh tangan imam. Dan hanya ada dalam gereja Katolik bisa mengubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus lewat sebuah doa yang namanya epiklesis, penumpangan tangan imam untuk mengubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu juga dalam misa. Biar tangan imam kami ini kalau tidak dalam misa, tidak ada juga. Tapi hanya dalam misa. Nah, disinilah kenapa kita perlu mendengar dan memaknai kata-kata dari Yohanes Maria Vianney, seorang santu. Sebenarnya hari ini juga genap 100 tahun dia diberi gelar santu atau kanonisasi, dan beliau itu diangkat menjadi pelindung para imam dan para pastor paroki. Sementara beliau ini terpaksa menjadi imam. Kenapa terpaksa? Dia itu waktu seminari paling bodoh. Hair terus, nilainya rendah. Dari segi IQ dia sangat-sangat merayap. Tapi dia mau jadi imam. Itulah kenapa uskup taruh dia di sebuah desa bernama Ars. Tapi hidup kan bukan tergantung dari IQ saja. Bukan tergantung dari EQ saja. Ada yang lebih tinggi dari itu namanya SQ. Spirituality Coherence. Jadi kecerdasan spiritual. Tadi saya ketemu beberapa tim teman-teman ME yang beri KPP kan. Terus saya bilang, sengaja saya suruh kamu duluan beri KPP. Nanti terakhir baru Romo, karena Romo punya itu tentang spiritualitas dan moral. Dulu-dulunya, spiritualitas dan moral dulu, baru yang lain-lain. Saya bilang kepada Pak Riki, maksudnya begini. Tadi juga kepada Uki Eni dan Richardina. Saya bilang, saya suruh kamu duluan, karena begini. Kita kan KPP ini persiapan orang menikah. Kami pastor kan tidak menikah. Yang menikah itu kamu. Maka kamu yang ajar mereka duluan supaya menjadi pasutri yang profesional. Itu dulu. Bagaimana menjadi pasutri yang profesional? Karena banyak pasutri ini yang penting sudah menikah tapi tidak profesional apa-apa kan. Tidak tahu apa artinya menjadi suami, apa artinya menjadi istri. Jadi lalu saya bilang, kamu jelaskan semua bagian profesionalitas seorang suami istri. Nanti bagian Romo itu spiritualitas. Itu artinya melengkapi profesionalitas dengan spiritualitas, disepuh oleh kekuatan roh. Makanya saya nanti bagian terakhir. Kamu omong-omong saja dulu, terakhir baru saya tegaskan bahwa yang kamu omong itu memang berguna secara
rohani. Nah, kita kembali ke Yohanes Maria Vianney. Dia itu ditempatkan di Ars karena dia tidak mampu secara akademik. Ya, makanya tadi terpaksa dia jadi imam. Tapi Tuhan kan dan menjadi imam itu tidak hanya butuh kemampuan intelek. Kalau sekarang ini frater mereka tuntutannya lebih tinggi. Dulu zaman kita kalau mau lulus itu 3 semester pertama IP harus di atas 2,5. Sekarang berapa frater? 3. Jadi selama 3 semester harus IP rata-rata 3. Kalau tidak keluar, biar mau jadi imam. Makanya harus belajar. Jadi kamu di Mataram pikir gampang jadi imam. Makanya gampang-gampang saja kamu omong imamnya. Karena pikirnya gampang jadi imam. Ini nih tikam kepala belajar nih. Kalau listrik sudah mati jam 10, lanjut lagi bakar lilin untuk belajar supaya lulus. Itu zaman dulu enak dia Yohanes Maria Vianney ini. Tapi zaman sekarang IQ nomor 1. Harus di atas 3 selama 3 semester baru boleh jalan terus. Banyak juga yang gagal ya fraternya karena tidak mencapai itu. Nah, kita kembali ke Yohanes Maria Vianney. Kenapa dia dipakai oleh Tuhan? Karena Tuhan mau pakai sisi lain dari keberadaannya. Bahwa secara intelektual dia tidak bisa, tapi hati dan hidup rohaninya itu yang mau Tuhan pakai. Dan ternyata memang dia menjadi imam yang laris setelah ada di sebuah desa. Banyak orang datang ke sana karena kerohanian yang dia miliki, terutama rahmat imamatnya. Dan itulah kenapa dia berbicara begini seperti yang saya katakan di bagian pengantar. Segala pekerjaan baik digabung menjadi satu masih tidak sebanding nilainya dengan korban kudus misa. Sebab segala pekerjaan baik itu adalah karya manusia, sementara misa kudus adalah karya Allah. Jadi misa itu karya Allah. Kamu boleh jadi pendoa, doa banyak-banyak, tapi belum tentu karya Allah, karena bukan misa namanya. Makanya saya selalu bilang, jadi Katolik itu nomor 1 misa, bukan kau doa banyak. Kau boleh doa banyak di setiap kelompok doa, kau ada, doa lama-lama. Kalau tidak pernah misa, tidak. Karena misa itu pusat dan puncak dari setiap doa. Makanya saya selalu bilang, jangan sampai kamu aktif di kelompok doa tapi tidak pernah misa. Itu bukan Katolik. Jadi Katolik nomor 1 itu misa. Kenapa misa? Proses pengudusan dan rahmat imamat itu terjadi dalam misa. Karena misa harus dipimpin oleh imam. Dan itulah kenapa Yesus itu tidak hanya disebut nabi. Nabi, raja, dan imam. Dan imamatnya itu dalam Injil ditemukan dalam ketika dia mengubah 5 roti dan 2 ikan. Beda dengan Musa kan? Musa dalam bacaan pertama, ketika umat Israel kesulitan makanan, dia harus minta di Tuhan dulu. Minta, Tuhan, bolehkah aku mendapat kasih karunia di hadapan kamu? Ini mereka sudah menggerutu ini. Memang kalau kita pikir-pikir, umat Israel kan mengeluh. Tidak ada bawang, tidak ada ubi, tidak ada apa tadi di situ ya, bacaan pertama. Pokoknya, yang sederhana begitu. Kalau kita pikir Tuhan ini kan pencipta, bisa saja Tuhan ciptakan di situ. Mau bawang berapa karung kan bisa. Mau apa lagi yang mereka minta, bisa. Tapi kan Tuhan itu mau uji loyalitas dulu. Loyalitas dulu, totalitas. Mau ikut, mau taat. Karena rahmat itu memang gratis, tapi tidak otomatis. Butuh perjuangan. Kita mau dapat rahmat, tapi tidak pernah ke gereja. Tidak bisa. Harus ke gereja. Makanya Yesus bilang apa? Datanglah kepadaku kalian yang letih. Datang, bukan tunggu di rumah. Datang. Barang siapa percaya kepadaku, datang. Itulah kenapa gereja Katolik itu tidak seperti gereja lain. Gereja lain, kau boleh ikut dari rumah, kau boleh tidak ikut, yang penting rekening ada, kau kirim transfer. Gereja Katolik tidak bisa. Kenapa? Kita tidak bisa transfer ini tubuh dan darah Kristus. Kau harus datang terima. Datang. Nah, itulah yang membuat Yesus tergerak oleh belas kasih. Kalau kita datang. Seperti orang-orang tadi. Nah, dalam bacaan pertama, Musa tidak bisa mengubah apa yang ada. Kan banyak batu juga di padang gurun. Banyak makanan lain. Tapi dia tidak bisa ubah banyak. Karena dia nabi. Nabi kan Nabi Musa ini. Tapi Yesus itu imam. Itulah kenapa Yesus waktu mau meninggalkan para muridnya pada malam perjamuan terakhir, dia membuat misa. Dan waktu misa di malam perjamuan terakhir itu, dia bilang apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kalau mau mengenang Tuhan, misa.
Jadi kita bersyukur malam ini bisa misa untuk Bapak Paulus Fungki Limantoro. Kasihan juga kalau dia tidak masuk surga. Namanya saja Paulus kan. Jadi rugi nama Paulus kalau tidak masuk surga. Tapi biar kita nama orang kudus juga, kalau tidak misa juga tidak mungkin masuk surga. Harus misa. Dan itulah kenapa saya bilang, banggalah menjadi orang Katolik, karena kita punya misa, ada proses pengudusan. Kita yang berdosa dikuduskan. Dan Santo Yohanes Maria Vianney ini juga pernah bilang begini, saya heran kenapa Tuhan tidak suruh Bunda Maria yang sudah suci untuk menjadi imam. Biar imam tidak diomongin gitu. Kenapa tidak suruh malaikat saja, suruh itu pimpin misa. Biar kita, tidak panggil kita yang gini-gini ini. Daripada diomongin kan. Kenapa? Ya, karena Tuhan mau pakai manusia. Tuhan mau pakai manusia. Manusia khusus yang dia panggil dan dia pilih. Seperti Yohanes Maria Vianney, manusia yang tidak laku di dunia, tapi laku di mata Allah. Karena kuncinya di mana? Ketaatan, kesetiaan, hati yang tulus. Bapak Ibu, kita boleh pintar. Banyak umat kita yang pintar, punya talenta bagus, tapi punya hati nggak mau. Kan? Kamu di Sweta juga kan banyak orang hebat kan, tapi punya hati nggak mau ikut. Tuhan itu butuh hati yang mau ikut. Kalau kita ikut saja maunya Tuhan, mau minta apa saja, tidak perlu minta juga sudah duluan, Tuhan tergerak oleh belas kasih. Saya pikir mereka yang sudah banyak pergi-pergi ini, Ratna sama ini, suaminya ini pasti tahu. Mereka punya pekerjaan, tapi acara di Jakarta ME pergi, kemarin baru ke Sumbawa pergi, besok lagi ke Bogor, Diper. Pertanyaannya, kamu tidak kerja kah? Mereka punya beberapa orang anak. Kenapa tidak mati karena ditinggalkan terus? Tapi inilah Bapak Ibu. Kau taat dengan Tuhan dan gereja, rahmat itu mengalir. Itu. Jadi kau taat dengan gereja dan iman, rahmat itu mengalir. Makanya Tuhan bilang apa? Siapa yang dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadanya. Jadi itulah Bapak Ibu, terkait dengan orang mati, misa menjadi sangat penting. Saya itu suka misa sendiri, walaupun tidak ada umat, dan saya tidak pernah kecewa misa kalau umat sedikit. Saya juga sering misa sendiri kalau saya tidak dapat Bali, misa harian. Kenapa saya sangat senang misa sendiri atau yang penting setiap hari misa walaupun umatnya sedikit? Karena menurut pengalaman Pater Padre Pio, yang luka tangannya itu tapi tetap memimpin misa, ada stigmata. Dia itu suatu kali waktu mau pergi misa, ternyata di pintu gereja sudah antri begini orang mati. Minta didoakan dalam misa. Jadi Bapak Ibu, kita mati belum tentu masuk surga. Yang pasti melewati api penyucian. Nah, ketika kita di api penyucian, siapa yang membantu? Dan siapa yang tahu kita masih di api penyucian? Inilah kenapa gereja Katolik tidak pernah berhenti mendoakan orang mati. Beda sama orang lain. Gereja lain itu kau sudah mati, pesta pora sudah, karena masuk surga. Emang kau sudah pulang dari surga? Masa selama hidup tidak jelas? Tidak banyak buat baik, tidak berdoa, tiba-tiba mati karena pengikut Kristus, langsung masuk surga? Tidaklah. Masa hidup bejat masuk surga? Kan tidak mungkin. Jadi butuh perjuangan, butuh pemberian diri, butuh pengorbanan. Kalau kita sudah berjuang, sudah ikut, sudah berkorban, surga itu sudah ada di tangan kita. Apalagi berkorban untuk urusan kerajaan Allah itu investasi terbaik untuk surga. Sudahlah kalau kita tidak berkorban untuk orang lain, berkorbanlah untuk ikut misa. Itu paling penting. Jangan tunggu Natal Paskah. Jangan tunggu ada perlu. Karena misa itu adalah investasi terbaik untuk masuk surga. Seperti kata Santo Yohanes Maria Vianney, biar kau buat baik banyak, tidak sebanding dengan ikut misa. Dan untuk orang mati ini, Bapak Ibu, ketika kita berdoa, terutama kami pastor dan terutama saya itu makin gemar untuk misa, karena saya kasihan dengan banyak orang yang masih menderita di api penyucian. Mereka ini butuh didoakan. Banyak sekali antrean panjang. Bahkan, mungkin saya pernah ceritakan dan sering saya ceritakan,
selalu saya ambil 2 contoh tentang orang mati yang ternyata tidak langsung masuk surga. Satu orang imam, dia mati karena dia kebakaran, efek dia merokok saat dia tidur di Italia. Dia kan perokok, begitu dia tidur, dia isap rokok. Lalu rokoknya hidup, dia yang mati karena terbakar. Lalu dia mati dalam kondisi tidak siap. Imam loh ini, apalagi yang tidak imamnya. Lalu dia mati, ternyata dia tidak langsung ke surga. Dia datang dalam mimpi ke temannya bilang, teman, tolong misahkan saya selama 9 hari. Karena dengan itu saya bisa masuk surga. Sudah dirayakan misa untuk dia oleh temannya. Setelah itu dia bilang, terima kasih teman, saya ke surga sekarang. Terus ada satu nama Maria, perempuan, di salah satu tempat. Dia agak kacau memang, dan nakal. Begitu dia mati, orang pikir sudah selesai masalah. Apalagi dia namanya berpelindungkan Maria kan. Makanya saya bilang tadi tidak otomatis juga nama Paulus ini masuk. Apalagi yang namanya tidak jelas, Santo-Santo pelindung itu. Terus dia mati. Bunda Maria kasihan dia karena berpelindungkan Bunda Maria kan. Tapi kan ada jarak itu. Bunda Maria bilang, ya saya tahu kau berpelindungan pada saya. Tidak bisa juga saya punya hak untuk kau dibawa langsung ke surga. Tapi kau pergi. Minta didoakan dalam misa selama 3 hari. Setelah itu baru kau ke sini. Sudah. Dia menampakkan diri dalam seorang suster. Suster itu kemudian mendoakan dia dalam misa. Lalu kemudian dia bilang sudah. Dan dia kasih tahu terima kasih dan akhirnya saya naik ke surga. Misa. Semua orang mati dalam keadaan dosa. Tapi hanya misa yang bisa menguduskan. Kita bersyukur mati sebagai orang Katolik dan hidup sebagai orang Katolik. Karena kita punya misa. Coba bayangkan ini kan sudah 49 hari lalu. 90 hari lalu meninggal. Kita misakan sekarang. Nanti ada 100 hari, ada 1000 hari, ada 1 tahun. Dan kita tidak pernah berhenti mendoakan orang mati. Kenapa? Ya, kita tidak tahu mereka sudah masuk surga atau tidak. Kalaupun mereka sudah di surga, mendoakan orang mati itu penting supaya kita bernostalgia. Mengenang mereka, mereka mengenang kita. Saya kemarin pulang kampung dan bicara kepada mereka, kamu jangan tidak pernah mendoakan orang mati. Saya saja, saya punya kakek nenek itu saya minta semua namanya. Selalu setiap kali saya misa, saya doakan mereka. Kenapa? Kalau mereka bahagia di surga, otomatis kalau orang sudah bahagia, pasti mereka juga perhatikan kita. Gitu. Sama juga kita di dunia. Kalau kita sudah enjoy bahagia mood, tidak perlu orang minta. Kalau lagi enak-enak, kau ada rokok atau tidak? Atau tidak perlu tanya, langsung beli rokok. Kalau kita bahagia, mau apa saja. Begitu juga kalau kita membahagiakan orang mati, ketika dia sudah bahagia, tidak perlu kita minta. Dia pasti perhatikan kita punya kebutuhan. Tuhan, itu saya punya keluarga, itu lagi butuh ini, tolong dulu. Gitu. Itu gunanya kita mendoakan orang mati. Kita berdoa untuk Bapak Paulus Fungki Limantoro, semoga misa ini membuat dia mendapat pengampunan dosa, dan perjamuan Ekaristi ini membuat dia menikmati perjamuan anak domba abadi di surga. Dan kita semua, semoga dengan misa ini juga, kita selalu mendapat perlindungan, keselamatan dan berkat Allah. Dan semoga dengan kekuatan Ekaristi yang sering kita ikuti, kita juga sudah pelan-pelan menginvestasi surga. Sehingga kapan saja Tuhan mau panggil kita, kita sudah siap. Karena kita tahu, melalui Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, kita pasti akan sampai kepada Bapa untuk boleh menikmati hidup abadi di surga. Amin. Amin. Semoga Tuhan memberkati.